Oke, baik, kita balik lagi ke segmen berikutnya. Saya lagi tunggu Dokter Dian untuk bergabung kembali. Tadi ternyata obrolan kita sudah lebih dari 1 jam, makanya Instagram kembali bikin pembatasan waktu, bukan PSBB. Baik, saya lagi tunggu Dokter Dian untuk bergabung di live Instagram theprimeclinic.id. Kita lagi membahas tentang akupunktur medik. Iya, Ya, lanjut ya. ternyata bukan cuma Jabodetabek yang di PSBB. Instagram juga ada pembatasan waktu. Tapi ini Itu bukan berskala besar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi nih kemarin-kemarin, jadi ada teman hmm, saya udah bikin 3 tahapan kayak tadi ya. Ada ya. benang, ada akupunktur, terus dikombinasi dengan cryolipolysis, itu turunnya lumayan banyak. Dan katanya sekarang tuh dia perutnya lumayan gede sih ya. Sekarang makannya tuh udah nggak selera lagi gitu loh. Bukan nggak selera gimana, cuman memang udah sangat berkurang banget dari jumlah porsinya. Yang tadinya katanya sepiring agak satu Tadinya gunung gitu. ya Tapi sekarang udah turun banget untuk porsi makannya. tes Nah, ya berarti. oke, Dokter Dian, selain berkaitan dengan slimming nih, kan pasti ada regulasi dari metabolisme. Jadi kita memperbaiki juga metabolisme tubuh. Nah, gimana sih dengan orang diabetes? Dengan orang akupunktur untuk yang diabetes. Diabetes, ya diabetes mellitus. Mm-mm. Sebetulnya gini, akupunktur itu kerjanya tuh lebih ke seluruh badan. Tujuannya tuh untuk tujuan besarnya itu sebenarnya untuk homeostasis. Jadi untuk balance keseimbangan. Nah, prinsipnya Balancing. seluruh fungsi yang ada di badan kita ini kan harus seimbang supaya dia sehat. Tapi kalau misalnya ada yang berat sebelah nih, satu lebih tidak seimbang, itu pasti nanti ada keluhan atau penyakit. Prinsipnya kan seperti itu ya. Sama dengan yang di Mhm. konvensional kedokteran juga gitu. Jadi selain tujuan efek spesifiknya akupunktur, misalnya pada pasien diabetes, diabetes itu dari hasil riset jurnalnya khusus spesifik ke diabetesnya, efek terapi titik akupunktur itu untuk menurun insulinnya yang memang menurun kadar gula darah. Kemudian ada Mhm. sensitivitas, meningkatkan sensitivitas insulin yang ada di jaringan. Insulin ya. Jadi dia bukan Oke. dia bukan karena produksi insulin yang kurang, tapi insulinnya ada, cuma nggak bisa masuk ke dalam sel gitu. Nah, di situ ada fungsi titik akupunktur untuk supaya dia bisa lebih jaringan itu bisa lebih sensitif. Jadi dia istilahnya dia bukain pintu untuk insulinnya biar bisa masuk. Jadi bisa bekerja di sana. Ceritanya ceritanya kayak gembok sama kunci ya. Ada Nah, reseptornya ya. Mungkin orang orang awam kadang-kadang nggak ngerti kan ya obrolan kita ini apa sebenarnya. Jadi kalau ada gembok, ada kunci itu bisa terbuka. Nah, dia harus ada reseptor sama ininya ya. ya. Nah, Oke, jadi lanjut lanjut lanjut. juga itu efek salah satu efek spesifik untuk diabetes. Efek yang enggak efek yang non spesifik tapi efek lainnya adalah dia bisa mempengaruhi untuk ke apa nafsu makan. Jadi sebetulnya dia bukan biasanya orang diabetes kan suka banyak banyak ngemil, banyak makan, sukanya yang manis-manis kan, lapar terus, haus terus gitu kan, gejala klasiknya sama pipis terus. Nah, untuk yang makan ini juga bisa berperan nih. Dia bukan berarti menghentikan, jadi bikin nggak makan-makan, enggak sebenarnya. Jadi Enggak, dia iya betul. dia kurangi porsi aja sebenarnya porsi. Jadi biasanya makan satu piring, belum kenyang masih bisa nambah lagi. Sekarang tuh makan baru beberapa atau belum setengah atau sepertiganya terus udah kenyang gitu. Berarti Hmm. udah jangan dipaksain habis. Balik lagi dia mengatur ke keseimbangan badannya. Jadi kalau menurut badannya ini sudah cukup, kamu porsi makannya segini, ya udah segitu aja Iya. gitu.
Jadi jangan biar badannya yang ngatur sendiri gitu loh, gimana ya? Ya gitulah, biar badannya yang mintanya lapar ya makan, begitu badannya bilang sudah kenyang ya udah kenyang gitu. Jadi kita udah jadi makan bisa dibatasin juga. Terus apa lagi ya efeknya ya? Untuk banyak kalau ngomongin diabetes tuh efeknya dari kepala sampai ke kaki. Jadi dari hormon, kemudian untuk fungsi sarafnya biasanya kalau diabetes lama, apalagi kalau makannya juga nggak teratur kan, jadi udah mempengaruhi ke saraf gitu, kaki kayak sering suka kesemutan, suka kebas. Nah, untuk perbaikan saraf juga. Kemudian aliran darahnya jadi nggak lancar, sirkulasinya itu juga ke sana, insulin tadi. Badan jadi lebih Oke, tuh. kita udah banyak bicara tentang penyakit, tadi juga tentang estetik ya. Nah, tadi saya lupa tanya, pada kondisi tubuh seperti apa kita tidak bisa melakukan akupunktur? Atau kontraindikasi untuk kita lakukan akupunktur ke pasien seperti apa? Yang pertama, paling penting tuh pasien yang takut sama jarum. Takut sama jarum ya jangan akupunktur. Iya betul. Secara psikologis ya takutnya malah pingsan lagi ya, cuman gara-gara takut ya bener. Pingsan. Itu kalau punya laser bisa diganti dengan laser, pakai laser. Jadi pasiennya bisa ini. Kemudian pasien yang hamil trimester pertama, sebetulnya hamil itu bukan berarti tidak boleh diakupunktur, boleh. Tapi ada titik-titik tertentu yang tidak boleh distimulasi. Karena nanti nggak bikin kontraksi ya? Bisa bikin kontraksi. Tapi misalnya mual muntah nih, hamil trimester pertama mual muntah, itu diakupunktur bagus malah hasilnya. Mual muntahnya bisa berkurang, dia bisa makan. Tapi nanti tinggal balik lagi pemilihan titiknya, bisa ngambil dari telinga, bisa ngambil dari yang lain-lain, tapi titik yang tidak boleh itu tidak boleh dilakukan. Kemudian pasien yang ya tadi kontraindikasi untuk pasien emergensi atau pasien yang butuh tindakan segera itu nggak. Ini yang ada lagi yang mesti hati-hati itu pasien yang kondisi umumnya udah lemah. Itu contohnya pasien pasca kemoterapi misalnya. Itu masih boleh diakupunktur. Tapi kalau misalnya kita pilih pakai jarum, jarumnya tuh tidak boleh terlalu banyak. Karena nanti bikin... Kenapa nggak boleh terlalu banyak? Nah, itu. Jadi gini, ada batas maksimal berapa jumlah jarum yang bisa diakupunkturkan ke badan, ditusukkan ke badan. Jadi prinsipnya, saya pernah di risetnya gitu, semakin banyak jarum yang kita tusukkan ke badan, ke tubuh, begitu masuk ke dalam kulit, itu kan akan terjadi proses di sana, proses di sekitaran jarum itu kan, efek lokal. Proses itu membutuhkan energi dari badan. Gitu. Jadi, kalau misalnya saya tusuk 100 jarum, pasiennya tentu butuh 100 kali lipat energi untuk memproses supaya proses lokal itu bisa jalan. Kalau pasiennya memang sudah kondisinya lemah, itu kan nanti akan energinya ya udah berkurang. Dengan saya tambahin jarum sebanyak-banyaknya, itu kan nanti bukannya malah meningkatkan energi badannya, malah jadi drop ya. Ya, nanti tapi ya itu terapinya kalau tadi ada pertanyaan mana yang lebih bagus, jarum, laser, benang atau akupunktur. Nah, itu tadi balik lagi ke kondisi pasiennya tuh seperti apa. Kita pilihnya yang mana? Oh, boleh bisa nih pakai laser, tapi laser juga berapa titik, berapa energinya, jarum, berapa banyak jarumnya, berapa ukuran jarumnya gitu. Oke, yang menentukan itu adalah seorang dokter akupunktur yang mengerti kondisi medis ya. Harus benar-benar ngerti kondisi medisnya seperti apa gitu ya. Kuncinya mungkin seperti itu. Sama kayak pasien diabetes tadi. Kalau misalnya gula darahnya
tinggi terus nih, jarang makan obat, atau makan obat tapi tinggi terus 300, 400, itu kalau saya biasanya saya nggak pakai jarum, karena jarum kan walaupun kecil dia kan bikin luka di sana. Nah biasanya kalau sudah diabetes yang lama, sensitivitas sarafnya kan sudah mulai berkurang. Jadi kalau misalnya ada luka, Iya, betul. penyembuhannya bisa lama. Biasanya kalau diabetes saya lebih pilihnya pakai laser. Jadi lebih mau gula darahnya tinggi, saya masih bisa pakai laser untuk bantu menurunkan, atau untuk bantu ya supaya saya jadi nggak bikin pasiennya jadi nambah luka gara-gara diakupunktur. Apalagi titiknya titik di kaki ya. Ya, Karena apalagi kan kebanyakan orang diabetes malah gangguan sarafnya di kaki ya. kadang Ntar udah diabetic foot. pasien rasa kan, kapan nih lukanya, Iya. luka nggak ada gitu, tapi udah berdarah misalnya gitu. Gitu tadi. Oke, ini ada pertanyaan dok dari dokter Sinta nih, teman sejawat kita juga. Dok, Iya, ada bakat keloid bisa akupunktur nggak? bakat keloid bisa di akupunktur. Bisa, karena Hmm. eh saya belum ketemu jurnalnya yang karena di akupunktur terus jadi keloidnya makin menjadi tuh. Enggak. Tapi tapi aman, karena jarum akupunktur juga kecil kan. Jadi justru jarum Betul. akupunktur untuk bantu mengurangi keloidnya di sana, tapi memang tidak secepat kalau injeksi ya biasanya. Atau pilihan Hmm. dan nggak pakai jarum, pakainya bisa pakai laser atau pakai Bisa sonopunktur, pilih modalitas lain. ya pakai modalitas yang lain. Tapi selama ini sih aman kok, aman. Pakai tanam benang pun dengan ada bakat keloid pun masih alhamdulillah masih aman, masih bagus-bagus. Tidak menimbulkan keloid Oke. baru. Oke. Ada reaksi alergi nggak dok dengan akupunktur? Ini pertanyaan lagi sangat dari dokter Sinta. Itu yang paling penting. Pertama kali kalau pasien mau diakupunktur, biasanya saya tanya ada alergi jarum nggak, alergi logam nggak, atau alergi sama benang, tanam benang. Walaupun dia bilang hipoalergik, tapi tetap namanya benda asing yang Tetap dimasuk. ada bakat. Ya. Alergi apa enggak? Kalau misalnya alergi jarum atau logam kan enak ya nanyanya, nggak sesusah nanya alergi obat biasanya ya, pakai perhiasan. Betul betul. Betul betul banget. Gitu. Tetap untuk orang yang alerginya hipersensitivitas sekali dengan apapun gitu, tetap ada, bisa muncul alergi, itu bisa muncul, tergantung nanti kita kita lagi tuh ngobrolnya, nanyanya seperti apa. Kalaupun memang ada alergi, kita bisa ganti dengan modalitas yang lain seperti laser ya, Iya, tanpa ada kontak dengan bahan-bahan logam misalnya ya. bikin luka atau memasukkan sesuatu ya ke dalam badan. Tapi khusus kayak akupunktur, farmakopunktur, kalau untuk akupunktur medik, yang dipakai itu bukan obat-obatan untuk misalnya slimming, untuk lipolisis itu bukan. Biasanya kita punya vitamin B12 atau kayak Neurobion gitu ya, sebut merek ya. Atau pakainya NaCl fisiologis yang 0,9%. Oh ya. 0,9 ya. Biasanya untuk apa dok? Untuk selain untuk Untuk kasus apa? penyakit juga bisa untuk medis, jadi untuk dispepsi atau mialgia, fibromialgia di sini. Karena sebenarnya intinya bukan di khusus akupunktur, intinya bukan di obat cairan yang dimasukkan, tapi intinya tetap Oke, akupunkturnya. di Gitu. titik akupunkturnya. Ya. Titiknya harus pas. Yang pertama titiknya harus pas, jadi efek terapinya juga ada. Tapi kalau titiknya nggak pas ya Nah, buka. bicara tentang titik yang pas nih, bicara tentang titik yang pas. Gimana sih titik yang pas itu secara subjektifnya pasien akan berasa apa? Atau secara subjektif dari operatornya akan berasa apa gitu loh. Oh ini pas nih, udah pas banget. Gimana coba? Lainnya rasa ya. Jadi itu ada sudah ada sekarang atlas akupunktur yang dari WHO, memang standar internasional. Jadi ada namanya, ada pakai nama
bahasanya bahasa Cina, sama kode titiknya, ada meridian, ada titik. Nah, ada cara mengukur titiknya itu, ini pas enggak, itu ada cara, ada ukurannya, bisa pakai ukuran apa, patokan tulang, pinggiran tulang atau otot, bisa ada. Ini itu nanti di atasnya ada dijelaskan semua. Nah, setiap orang tuh, jadi ukurannya bukan senti, misalnya titik di tangan 2 senti dari ujung jari, enggak begitu. Ukurannya ada lagi. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang besar, ada yang tinggi. Itu titiknya subjek, tergantung siapa yang mau akupunktur. Jadi nanti biasanya titik akupunktur itu kalau ditusuk diameternya cuma 2 mm. Jadi kecil banget. Jadi biasanya kalau misalnya kita tusuk, rasanya itu ada sensasi sensoriknya. Rasanya tuh bisa seperti kayak berat, atau rasa setrum, atau rasa ngilu, atau berasa tuh hangat di sekitar titik itu gitu. Itu untuk yang dirasakan. Okay. Atau kayak ada rasa menjalar gitu, kok ditusuk di dekat lutut, wah berasa sampai ke jari kaki gitu. Itu khususnya. Tapi kalau untuk operatornya biasanya sih gimana ya, susah ya ngejelasin rasa. Biasanya sih berasa jarum tuh berasa kayak operatornya udah ada feelingnya ya sebenarnya. Kayak ada yang nangkap gitu jarumnya di situ nih, udah gitu. Kadang kalau ini rasanya bukan di sini nih, gitu, ulang lagi tuh, oh geser ke sini sedikit atau gimana gitu. Pokoknya kalau makin sering. Tapi paling bagus ya kita harus merasakan dulu sendiri rasanya di akupunktur tuh kayak gimana gitu. Enak kok. Kayak saya dulu sih suka rasanya. Waktu dulu takut banget dijadiin orang coba untuk ditusuk, tapi ternyata setelah merasakan tusukan jarum akupunktur ternyata enak juga. Apalagi kalau udah malam agak-agak insom gitu ya. Nah, udahlah satu titik utama tuh ditusuk aja, tiba-tiba hitungan 10 udah nguap, udah ngantuk. Bisa juga. Oke, Dokter Dian. Bisa juga dengan akupressure. Dokter Dian, waktu kita tuh udah mepet banget. Nah, sekarang nih di masa pandemi COVID ini, di mana orang takut datang ke dokter akupunktur, apalagi ke rumah sakit. Sekarang rumah sakit tuh sepi banget gara-gara orang ketakutan untuk datang berobat ke rumah sakit. Nah, ada trik-trik atau tips-tips khusus nggak untuk orang-orang di rumah yang ingin melakukan akupunktur sendiri, tapi kan nggak bisa nusuk nih? Ada modalitas lain nggak? Seperti misalnya moksa tadi atau apa ya? Dan ada nggak salah satu titik yang paling gampang untuk kita sendiri kerjakan gitu loh? Iya, ada. Jadi untuk di rumah, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik sendiri itu sudah mengeluarkan seperti leaflet yang brosur yang di lewat sosial media ya, apa yang bisa dilakukan, terutama untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Betul. Dan mencegah supaya kita nggak stres, karena stres kan bikin imunitas juga turun. Nah, terus selain ada beberapa yang bisa. Yang pertama tadi, kalau pernah berobat ke dokter akupunktur atau dokter spesialis akupunktur, pernah dijelaskan tentang moksa, bisa beli, terus bisa moksa di rumah. Belinya juga gampang di toko-toko online juga banyak. Shopee, Tokopedia, dan lain-lain juga ada. Terus atau Dokter Okta kan punya TDP. Nah, TDP tuh bisa. Biasanya nanti titik-titiknya dikasih tahu tuh. Atau yang kedua, kita bisa dengan akupressure. Akupressure juga masuk dalam ruang lingkup akupunktur sebenarnya. Dia stimulasi titik akupunktur menggunakan tekanan dari jari. Ada beberapa yang bisa dikerjakan sendiri di rumah. Misalnya yang pertama, yang ada di puncak kepala. Puncak kepala itu ada cara ngukurnya. Jadi ujung atas kedua telinga kiri dan kanan tarik garis lurus ke sini. Kemudian pertengahan midline wajah ini tarik lurus ke atas. Titik temunya itu tuh.
eh, titik Pai Hui namanya. Bentar. Heeh. Ini GV20 ya kalau nggak salah ya? Salah ya? Betul. Betul. Lupa ingat nih, GV20 ya. Ada bedanya rasa titik akupunktur. Titik akupunktur kalau dikasih tekanan sedikit tuh rasanya lebih ngilu dibanding daerah sekitarnya. Jadi lebih gampang. Susah ya cari aja titik tengahnya terus disusurin aja mana yang paling ngilu. Udah di akupressure sendiri misalnya 30 detik atau kalau nggak capek ya 1 menit bisa. Terus kemudian bisa di akupressure lagi di titik yang ada di sini pergelangan tangan. Jadi di pergelangan di punggung tangan. Jadi ini di jari telunjuk ini kan jari sampai di sini, kemudian susurin ada tulangnya di sini. Nah di pertengahan tulang ini nih bagi dua. Nah di sini, ini bisa di akupressure sendiri di rumah atau sambil duduk pakai jari aja tapi jangan keras. Ini ya. Ya, iya. Ini ya. Iya di sini nih ya. Nah ini bisa ditekan sendiri. Simulasi sendirian. Haku ya. Jangan sambil marah-marah. Pegel kalau terlalu kuat tuh nyeri. Satu lagi tuh ada ini namanya titik LI4, large intestine 4, titik Haku namanya. Ini titik istimewa. Dia bisa banyak efeknya ke berbagai macam penyakit lah. Kemudian ada lagi yang di bawah lutut, stoma 36, C36 atau Cus. Nah, nanti Cusanli ya. Iya. Ini saya udah googling. Baru nanti bisa lihat nih. Ya, atau di IG Dokter Okta pasti ada. Nah, itu tuh dia di sebelah. Jadi kan keraba ya, tulang kering ya itu yang di bawah lutut. Tapi dia yang sebelah luarnya kaki, sebelah lateral. Itu kalau diukur gampangnya tuh sekitar 4 jarinya kita, 4 jari yang ini nih, 4 jari yang ini dari 4 jari sendiri ya. 4 jari sendiri, jangan jari orang lain karena titiknya kan kita punya sendiri. Dari bawah. Iya, betul. Gitu. Itu tinggal distimulasi nanti di sana. Nah, ST36 itu sudah terbukti banyak tuh penelitiannya untuk meningkatkan imunitas, antibodi, bisa untuk gangguan pencernaan juga, dispepsia, sakit mah, untuk kemoterapi untuk pasien pasca kemoterapi itu juga bisa, bagus. Oke tuh, 3 kayaknya dikerjakan di rumah setiap hari. Boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali sehari tuh boleh. Itu efeknya enak untuk badan. Oke. Jadi dengan tiga titik tadi kita bisa kerjain sendiri ya. Bisa. Tekan sendiri aja di akupressure aja. Berarti titik yang di sini, yang pertengahan midline sama ujung telinga ya. Nanti kita kemudian titik yang di lihat ya. Antara nanti saya posting deh bentar di story, pertengahan antara jempol sama telunjuk, di tengah-tengah sama titik yang ini ya, di bawah lutut namanya stoma 36 ya, ST36. Karena di semoga ada 2 kiri kanan ya, jangan satu-satu. Iya, kalau ini kan 1 doang. Ini berarti harus 2, kemudian kaki kiri kanan juga, jangan cuman 1 bagian aja, ntar berat sebelah. Tadi Dokter Nana tanya tuh, kapan kita mau, mana ya si Dokter Nana tadi nanyanya ya? Ya, kelas tanam benangnya kapan? Ayo kita. Sebenarnya kemarin kita udah punya jadwal untuk kelas tanam benang ya? Iya, akhir Maret ya. Tapi ya. Akhir Maret tapi belum keburu pandemi sudah belum berjodoh. Itu bukan cuman kelas tanam benang lagi, kita harusnya mau ini ya untuk tarik benang ya. Iya, udah lebih banyak lah. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu lah wabahnya ya. Jadi bisa ketemu lagi, saya bisa perawatan lagi di sana. Nanti kita bisa training lagi. Yang mau training silakan hubungi Dokter Dian. Okta.
Nah, ini kan banyak teman-teman dokter umum juga yang nonton nih. Saya lihat dari tadi ada yang tanya-tanya juga. Nah, pada umumnya mereka juga eh, pengen untuk menjadi praktisi akupunktur. Nah, kan di RSCM ada ini ya, ada trainingnya ya, kursusnya selama berapa bulan. Saya nggak tahu juga sekarang ada Iya. kelasnya nggak ya, Dokter Dian? Kalau kemarin-kemarin itu masih ada setahun 2 kali apa 1 kali. Tapi kalau nggak salah tuh setahun belakangan ini mungkin karena kan penyelenggaranya dari perhimpunan spesialisnya mungkin lagi pada sibuk atau lagi ada apa, jadi masih belum untuk yang kursus ya, untuk yang khusus dokter itu masih belum, kayaknya saya belum belum lihat ada kelasnya. Tapi kalau untuk workshop, seminar, itu setiap tahun tuh ada. Setiap tahun tuh bisa 2-3 kali tuh ada. Jadi mungkin Oke. sebelum ikut mau kursusnya, coba ikutin dulu seminar, workshopnya, minimal untuk tahu dulu, oh kayak gini gitu. Biar Pengenalan dulu ya. Ntar ya, kalau udah kursusnya kan itu kalau nggak salah 3 bulan ya. ya bisa sekitar 2 bulan lah ya kalau nggak salah, 2 bulan full dua tuh. bulan ya. Hmm, Supaya kalau teman-teman sejawat yang pengen ikut, kalau langsung ikut kursusnya, kadang-kadang juga agak-agak kaget, ini apa nih yang dipelajarin. Jadi kalau kita ikut workshopnya dulu, seminarnya, itu ikutin. bisa jadi basic kita untuk mempelajari lebih dalam tentang akupunktur. Karena jujur ya, di Manado saya nggak pernah lihat ada praktisi akupunktur, apalagi dokter di Manado. Nah, kalau saya kerjainnya memang ranahnya akupunktur, saya hanya seputar estetik sama slimming. Ya, ada beberapa penyakit juga sih yang dikerjain, cuma tidak se-expert dokter Dian. Uh, Teks yang belum itu masih sering-sering lihat ininya aja, websitenya PDAI, spesialis akupunktur medis, himpunannya, atau lihat di Facebooknya atau lihat Instagramnya, kayaknya udah ada Instagramnya tuh untuk workshop Oke. atau seminar yang berikutnya itu mungkin nih Oke, nanti workshop kita untuk workshop nanti kita kolaborasi aja ya. Oke, Dokter Dian, terima kasih sudah bergabung dengan saya di live Instagram theprimeclinic.id. sama. Nanti kita akan ada di live Instagram ini, kita akan rutin setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Karena Keren. kalau ada permintaan memang setiap hari, cuman saya nggak kuat karena saya harus praktek, saya harus kuliah online, banyaklah aktivitas Sibuk, sekarang, harus, sibuk banget. tapi tetap harus jaga kesehatan, stay safe. Oh iya, pasti, pasti. Udah ini kok, udah tusuk lagi kemarin. Nanti mau Mana ditusuk lagi sekitar 2 minggu, ya kan bisa. biar imunitas. Terus asupan juga harus penting, asupan multivitamin dan antioksidan. Nanti ada teman kita ya, dokter spesialis gizi klinik akan bergabung bersama saya minggu depan. Kita akan bahas tentang asupan vitamin, asupan mineral, dan makanan-makanan yang terbaik selama di masa pandemi COVID ini. Oke, Dokter Dian, terima kasih banyak. Kita udah melampaui batas, harusnya cuma 45 menit, tapi ternyata ini hampir 2 jam. Hebat, bahasanya memang menarik banget. Sebenarnya tadi harus ada di Facebook juga. Di Facebook banyak yang nonton juga, cuman memang keterbatasan media. Nantilah kalau kita udah punya tim khusus, kita mungkin akan lebih sering lagi. Saya juga Makasih banyak loh ya. terima kasih banyak sudah Salam diajak. buat keluarga di Pekanbaru. Kita berdoa bersama semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa aktivitas kembali seperti biasa lagi. Betul. Oke. Semua aman-aman aja, sehat-sehat aja. Terima kasih banyak. Amin. Manfaat ya, sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Pasti bermanfaat kok ya. Oke. Thank you. Sampai jumpa lagi di hari Rabu depan. Ada bintang tamu saya lagi. Nanti saya kasih info H-1 sebelum kita live. Thank you ya, Dokter Dian. Salam buat semua di sana. Yo, dadah.